Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan mereview atau mengambil poin-poin yang saya dapatkan setelah saya melihat video tentang penentuan kadar sulfat menggunakan spektrofotometer UV double beam. Yang pertama yaitu tujuan. Di dalam video tersebut ada dua tujuan, yaitu untuk menentukan panjang gelombang maksimum pada sulfat. Terus yang kedua untuk menentukan konsentrasi sulfat pada sampel. Terus yang kedua adalah prinsip analisis sulfat. Prinsip analisis sulfat. Ion sulfat ini akan bereaksi dengan barium klorida, di mana di dalam suasana asam, barium klorida ini akan membentuk suspensi dengan membentuk suatu kristal barium sulfat yang diukur dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 420 nanometer. Yang ketiga adalah pembentukan atau pembuatan larutan induk sulfat sebanyak 100 mg per liter. Yang pertama, kita keringkan serbuk Na2SO4 anhidrat di dalam oven selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Lalu kita dinginkan di dalam desikator. Terus yang kedua, kita timbang sebanyak 1,479 gram Na2SO4 anhidrat. Lalu kita larutkan dengan air suling bebas sulfat. Lalu kita masukkan ke dalam lampu ukur 1000 ml. Lalu kita add-kan sampai tanda batas, lalu dihomogenkan. Terus yang keempat adalah pembuatan larutan standar sulfat. Pertama, kita memipet 10 ml, 20 ml, 30 ml larutan baku sulfat. Lalu kita tambahkan dengan air suling bebas sulfat ke dalam lampu ukur 100 ml. Lalu kita add-kan sampai tanda batas, lalu kita homogenkan. Yang kelima adalah penambahan bahan-bahan kimia. Yang pertama kita gunakan adalah aqueous. Ini digunakan sebagai blanko. Yang kedua kita menggunakan larutan buffer atau penyangga. Ini digunakan sebagai larutan untuk menjaga nilai pH. Terus yang ketiga kita menggunakan barium klorida atau BaCl2. Ion sulfat ini akan berikatan dengan ion Ba2+ sehingga membentuk kristal, sehingga ini akan membentuk garam sulfat atau BaSO4. Yang keenam adalah pengukuran pada spektrofotometer UV vis. Yang pertama yaitu kita menentukan panjang gelombang maksimum pada sulfat. Yang pertama, kita mengisi kuvet tersebut dengan aqueous sebagai pembelangkoan. Terus kita homogenkan, terus kita masukkan kuvet tersebut ke dalam spektrofotometer, lalu kita tutup. Setelah itu kita mengklik menu scan, lalu scan set, lalu kita men-setting panjang gelombang minimal dengan 200 nanometer, sedangkan panjang gelombang maksimum kita ubah menjadi 600 nanometer. Lalu kita klik enter, lalu kita tunggu sampai kalibrasi 100%. Setelah kalibrasi selesai, kita klik exit. Setelah kita klik exit, lalu kita klik set y-axis, lalu kita ubah upper limit dengan angka 2, lalu kita enter. Lalu yang untuk lower limit kita ubah 0, lalu kita enter. Setelah itu kita tekan OK, lalu kita ganti salah satu belangko tersebut dengan satu sampel. Kita menggunakan larutan standarnya 5 ppm. Kita masukkan ke dalam kuvet, lalu kita masukkan ke dalam spektrofotometer dengan bagian yang bening kita letakkan menghadap sinar atau cahaya. Lalu kita klik scan, kita tunggu sampai grafik atau data ini akan muncul. Lalu kita klik Apex label set. Lalu kita di situ akan mengetahui panjang gelombang maksimum yang kita cari tersebut. Yang kedua yaitu menentukan konsentrasi sulfat. Pertama kita mengisi kuvet tersebut dengan aqueous sebagai blanko. Lalu kita masukkan ke dalam spektrofotometer. Terus kita klik main, terus standar, sampel test. Lalu satuan unit kita ganti dengan ppm. Selanjutnya larutan standar kita ganti dengan 4. Terus untuk sampel kita ganti 2, lalu kita tekan enter. Lalu kita pilih standar konsentrasi. Pada layar konsentrasi standar kita ubah menjadi larutan standar yang telah kita buat tadi sebelumnya. Lalu kita klik back, OK. Terus kita mengklik set wavelength. Terus pada panjang gelombang pada layar set wavelength tadi kita ubah dengan panjang maksimum yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu kita klik OK, auto zero. Terus kita ganti belangko tersebut dengan sampel 5 ppm. Kita klik tes, lalu tes sampel. Di dalam tes sampel tersebut kita akan mendapatkan data atau nilai absorbansi. Lalu kita melakukannya secara berulang-ulang sesuai konsentrasi yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah kita dapatkan nilai atau data absorbansi tersebut, lalu kita klik data atau graph. Lalu kita akan mendapatkan nilai persamaan. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.